Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Agra yang baru saja terpilih ya, Bung Ali dan siapa sekjennya, Bung Tony ya? Kalau salah dikit nggak apa. Kawan-kawan seperjuangan, para pimpinan serikat buruh, para tamu undangan dan juga segenap pimpinan pusat aliansi atau aliansi gerakan reforma agraria Agra, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses tentunya karena sudah selesai ya atas terselenggaranya Kongres Agra yang ketiga dan juga acara konferensi tani nasional yang sangat luar biasa. Hidup buruh, kelas buruh Indonesia, kaum tani Indonesia, Sokong guru pembebasan, pemuda mahasiswa, berjuang bersama rakyat, perempuan Indonesia, bangkit melawan penindasan. Tadi saya diledekin sama Pak Jumur. Bung Rudi katanya nggak akan berani tuh ngomongin kelas buruh Indonesia pemimpin pembebasan di depan Agra katanya. Tapi saya beraniin diri lah gitu. Berteman lama dengan Bung Ali dan beberapa jajaran pimpinan Agra saya kira. Kawan-kawan sekalian, saya kira saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, oleh Bung Jumhur dan juga Bung Ali, bahwa tanah itu adalah segala-galanya bagi kita. Tanah adalah kehidupan. Maka bagi saya tidak ada demokrasi tanpa reforma agraria sejati dan industri nasional. Jadi apa yang diomongkan oleh rejim Jokowi itu adalah omong kosong. Cuma tadi Bung Ali kurang keras. Jadi reforma agraria yang diprogram Jokowi itu adalah bukan tidak sesuai, tapi itu adalah pengkhianatan terhadap tuntutan sejatinya kaum buruh Indonesia. Termasuk di dalam masalah perburuhan. Memang sejak awal rejim Jokowi itu seolah-olah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kaum tani ada program reforma agraria yang intinya kan cuma bagi-bagi sertifikat bohong ya. Perhutanan sosial sebenarnya hanya melegalisasi tentang bagaimana negara untuk merampas tanah kaum tani ya. Jadi bagaimana negara berperilaku sebagai tuan tanah. Kalau kita itu selalu menentang kebijakan rejim Jokowi tentang reforma agraria, karena reforma agrarianya reforma agraria palsu yang mengkhianati tuntutan sejatinya kaum buruh Indonesia, kaum tani Indonesia. Di sektor industri juga sama, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Seolah-olah mendengarkan apa yang menjadi aspirasinya kaum buruh. Ketika mau berkuasa ada namanya deklarasi Marsinah, luar biasa kan. Jadi mengeluarkan namanya piagam deklarasi Marsinah yang isinya itu adalah 3 layak: kerja layak, upah layak, hidup layak. Yang juga di sana menjelaskan tentang bagaimana rejim Jokowi akan menjalankan namanya praktek tentang industrialisasi nasional. Bahkan sampai keluar program namanya RIPIN, Rencana Industri Nasional ya. Itu jelas, tapi isinya apa? Prakteknya apa kawan-kawan sekalian? Ini para bajingan tolol ini kawan-kawan sekalian sekarang, puncaknya adalah selain ketika periode pertama mengeluarkan namanya paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai jilid 16, dalam periode kedua disempurnakan dengan dilahirkan namanya undang-undang bajingan tolol yang kita sebut itu adalah undang-undang Omnibus Law.
Ini adalah kejahatan paripurna terhadap rakyat. Pengabdian paripurna terhadap tuannya yang disebut dengan tadi oleh Bung Ali adalah kekuatan kapitalis monopoli internasional, atau biasa saya menyebutnya imperialisme. Nah, kalau Pak Jumur nggak akan berani ngomong imperialisme. Itu adalah imperialisme, kawan-kawan sekalian. Kenapa? Sesungguhnya kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh negara, oleh korporasi itu adalah dilegalisasi oleh Omnibus Law. Contohnya ditemukan, ya, ada 3,3 juta hektar tanah yang dikuasai oleh korporasi tanpa izin atau ilegal. Itu ngerampas melalui undang-undang Omnibus Law, diputihkan, diampuni. Kan sangat luar biasa biadabnya itu. Betul nggak? Sementara kaum tani di Pangalengan ingin memiliki tanah yang cukup, itu harus berdarah-darah. Bahkan sekarang sudah menanam juga diusir-usir. Kenapa rejim ini begitu baik kepada korporasi, kepada tuan tanah, tidak baik kepada rakyat? Maka saya mengajak Agra, ya, harus sama dengan GSBI, menjadi radikal dan intoleran. Kita harus radikal, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, untuk berjuang mempertahankan tanah kita. Tanpa radikal tidak akan mungkin kita sanggup mempertahankan tanah. Kaum buruh tanpa radikal tidak akan mungkin bisa mempertahankan pekerjaannya. Tidak akan mungkin bisa berjuang menaikkan upah buruh. Dan kita harus intoleran. Intoleran pada siapa, kawan-kawan sekalian? Harus intoleran kepada tuan tanah, kepada rejim yang selalu merampas tanah rakyat, kepada korporasi yang akan mengusir kita. Kita tidak boleh toleran kepada mereka-mereka ini, kepada para bajingan tolo ini, kepada para sontoloyo itu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian? Kalau nggak setuju berarti bukan temannya saya, temannya Jokowi. Ya nggak? Ya, betul. Ya, jadi saya berharap betul-betul Kongres Agra ini adalah betul-betul memperkuat persatuan di internal Agra sendiri, kembali kepada tugas kita sebagai para aktivis, sebagai organisasi massa untuk memperkuat organisasi, membangkitkan kesadaran rakyat, membangkitkan kaum tani terutama di Agra, mempersatukan di dalam organisasi Agra, dan terus menggerakkan. Selama ini, kawan-kawan sekalian, kita tahu kejahatan Omnibus Law itu bukan hanya dialami oleh kaum buruh, ya. Karena di dalam Omnibus Law itu terdapat 11 klaster, salah satunya ketenaga kerjaan, termasuk di dalamnya juga tentang masalah agraria, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi selama ini, kawan-kawan sekalian, yang keras menentang Omnibus Law itu seolah-olah kaum buruh. Maka melewat kongres ini saya berharap Agra juga bersuara keras bagaimana memimpin gerakan kaum tani untuk menolak Omnibus Law. Karena Omnibus Law sesungguhnya adalah, teman-teman, ini adalah kebijakan penghambat reforma agraria sejati yang kawan-kawan inginkan. Omnibus Law adalah penghambat terjadinya industri nasional. Maka kita itu penting untuk bersatu. Bagi GSBI, reforma agraria sejati itu bukan hanya sekedar mendukung, tapi itu adalah perjuangan GSBI sebagai kaum buruh. Kenapa? Tidak akan mungkin industri nasional terbangun tanpa dasar dijalankannya reforma agraria sejati. Dan itu, reforma agraria sejati itu tidak akan mungkin dijalankan oleh rejim Jokowi yang jelas nyata-nyata adalah sebagai rejim kaki tangan daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional. Menjadi pelaksana dari para tuan tak dan kapitalis birokrasi tidak akan mungkin bisa dijalankan. Untuk itulah penting bagi kita memperkuat dan membesar organisasi, memperkuat persatuan kita. Tadi sudah dijelaskan, di sini kawan-kawan ASB memberikan solidaritas, memberikan dukungan
Karena di ASB juga kawan-kawan sekalian, di dalam aliansi gerakan buruh termasuk Gebrak, kita ingin mengajak seluruh gerakan rakyat untuk bersatu. Bahkan bukan hanya bersatu, tapi mengajak bergerak bersama kawan-kawan sekalian. Karena sekarang tidak cukup kita hanya ngoceh saja, tapi harus ada tindakan nyata yang kita lakukan. Inilah pentingnya bagi kita bersama. Ya, kira saya sendiri merasa bahagia berada di tengah-tengah kawan-kawan sekalian. Ya, kaum tani kita tahu adalah sebagai kekuatan rakyat mayoritas di Republik ini. Maka kaum buruh juga membutuhkan dukungan, sokongan dari gerakan kaum tani. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu para pimpinan Agra yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses. Saya berharap Agra semakin besar, ya, semakin kuat, dan betul-betul konsisten berjuang untuk hak dan kepentingan kaum tani. Konsisten berjuang untuk tujuan reforma agraria sejati dan industri nasional. Mari kita bersatu, wujudkan persatuan itu. Persatuan kaum buruh dan kaum tani di bawah kepemimpinan kelas buruh itu harus betul-betul bisa kita wujudkan. Bukan hanya dalam kata-kata. Itu saja saya kira dari saya. Karena masih banyak kawan-kawan yang lain. Sekali lagi terima kasih Bung Ali dan kawan-kawan panitia Kongres Agra yang telah berkenan mengundang saya dan kawan-kawan di Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Tentu kita mendukung sepenuhnya dan saya kira membuka selebar-lebarnya untuk kerjasama di dalam berbagai aspek, ya, baik itu bilateral ataupun multilateral, baik sektoral ataupun multisektor. Jangan kalah sama rejim Jokowi yang terus membangun kerjasama dengan berbagai sekutunya. Kita juga rakyat harus terus membangun dengan sekutu-sekutu kita. Bapak Ibu sekalian, nyata bahwa misalkan Rempang itu adalah praktek nyata daripada dampak Omnibus Law. Itu adalah Pulau Rempang. Kejadian itu akan mungkin terjadi di tempat-tempat lain. Kaum buruh juga sekarang sudah bisa dipastikan dengan Omnibus Law itu tidak memiliki kepastian kerja. Anak-anak Bapak Ibu kaum tani yang ada di sini, kalaupun bekerja ke pabrik, dia hanya akan menjadi buruh kontrak ataupun outsourcing dengan upah yang sangat murah. Bayangkan Bapak Ibu, saya sudah menghitung kawan-kawan sekalian, dengan kebijakan Omnibus Law menyangkut upah di Jakarta itu sekarang upah minimumnya 4,6 juta. Ada di satu daerah, bahkan di Jawa Barat juga ada, upahnya minimumnya itu adalah 1,8. Ketika saya hitung Bapak Ibu, upah Jakarta jangan dinaikkan sejak tahun 2023. Maka upah minimum menggunakan perhitungan PP 36 turunan dari Omnibus Law sialan itu, yang upah 1,8 itu untuk menuju sama dengan upah Jakarta yang 4,6, sekarang 5, berapa itu adalah membutuhkan 200 tahun. Bayangkan. Dan kalau kaum tani sekarang Bapak Ibu sekalian nggak mengatakan rejim Jokowi itu jahat, itu adalah belum militan, belum radikal. Karena apa Pak? Memberikan izin penguasaan tanah itu lebih daripada kolonial Belanda. Ini sangat luar biasa. Memang nggak bisa dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Kaum tani yang jumlahnya besar harus diorganisasikan oleh Agra, harus digerakkan oleh Agra untuk mengakhiri kebiadaban, penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.